Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hadiratnya saya bisa berdiri di sini menyampaikan karya tulis ilmiah yang telah saya tulis dengan judul Analisis Perubahan Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Sikap Bersosialisasi Siswa Kelas 11 SMA Negeri 1 Cilenyi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Hana Zakia dari kelas 11 MIPA 4, nomor presensi 12. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan harus berhubungan antar makhluk sosial lainnya. Dengan terjadinya pandemi COVID-19, muncul banyak ketetapan baru yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengurangi angka yang terpapar virus. Mulai dari wajib penggunaan masker hidung, jaga jarak, isolasi, dan karantina. Akibat dari pandemi ini pun, semua tempat dan fasilitas umum ditutup, mulai dari sekolah, kantor, rumah ibadah, supermarket, dan lain-lain. Kantor-kantor melakukan work from home atau WFH, sedangkan di lingkungan sekolah, mereka menetapkan peraturan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, atau disebut juga pembelajaran daring. Dengan adanya ketetapan tersebut, masyarakat melakukan semua kegiatan aktivitasnya melalui virtual atau online. Tetapi dengan adanya ketetapan ini membawa banyak dampak kepada kehidupan manusia. Contohnya cara mereka untuk bersikap atau bersosialisasi. Ketetapan yang sudah berjalan cukup lama mendatangkan kebiasaan baru, yaitu penggunaan gadget yang berlebihan. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi atau gadget, hal itu menumbuhkan sifat individualisme pada diri manusia dan juga membuat ketergantungan pada suatu hal. Hampir berjalan 2 tahun, seluruh siswa, masyarakat di Indonesia dan di negara lainnya melakukan kegiatan-kegiatannya secara virtual. Sudah hampir sekitar 2 tahun, pemerintah menerapkan peraturan ini. Namun, akhir-akhir ini pemerintah melonggarkan peraturan yang ditetapkan. Sekolah diperbolehkan untuk dibuka kembali untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi dengan syarat hanya setengah atau 50% yang bisa menghadiri ke sekolah dan sisanya tetap melakukan pembelajaran secara online di rumah. Dengan munculnya peraturan yang sangat tiba-tiba ini, membuat para siswa harus beradaptasi kembali dengan kondisinya. Ada beberapa siswa yang ketergantungan atau lebih merasa nyaman untuk bersosialisasi atau bercengkrama dengan teman-teman melalui media online. Ketika ada ketetapan pembelajaran tatap muka kembali, mereka mengalami kesulitan untuk bersosialisasi. Beberapa penyebab yang membuat mereka merasa kesulitan dalam bersosialisasi adalah ketidakcocokan perilaku, tidak saling mengenal, kurang percaya diri, dan juga adanya circle dalam pertemanan atau di lingkungan sekolah. Tidak banyak juga siswa yang melakukan interaksi hanya untuk kepentingan sekolah dan tugas. Maka dari itu, mereka sangat minim melakukan interaksi di lingkungan sekolah. Jadi, hasil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dengan responden, siswa laki-laki dan perempuan, terlihat bahwa siswi perempuan lebih mampu beradaptasi dan bisa cepat untuk bersosialisasi, baik secara tatap muka maupun pembelajaran daring. 61,5% hasil penelitian menunjukkan bahwa para siswa lebih nyaman dan lebih mampu untuk bersosialisasi secara tatap muka. Dan beberapa siswa juga masih tidak peduli dan berempati terhadap orang yang ada di lingkungan kelasnya. Mereka hanya saling mengingat nama dan wajah tapi tidak melakukan interaksi. Hal itu sering ditemukan. Demikian penjelasan dari karya tulis yang telah saya buat. Semoga karya tulis ini bisa membawa dampak yang positif bagi dunia pendidikan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman saya yang telah mendukung dan membantu dalam proses penelitian ini. Mohon maaf apabila hasil dari karya tulis yang saya buat dan penyampaiannya masih jauh dari kata sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.